Assalamualaikum sahabat rumah belajar, salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Tahukah sahabat rumah belajar nama dari kedua sel berikut? Dan dari mana kedua sel tersebut diproduksi? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan mempelajari tentang organ-organ reproduksi pada manusia yang merupakan materi IPA kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita, menyebutkan urutan spermatogenesis, dan menyebutkan urutan oogenesis. Apa sajakah macam-macam dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki? Kita simak tayangan berikut. Organ-organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas yang pertama adalah penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Testis berfungsi sebagai tempat produksi sperma, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Yang ketiga, epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sementara sperma. Kandung kemih berfungsi menyimpan urin. Vas deferens atau saluran sperma berfungsi menyalurkan sel sperma dari epididymis menuju kantong sperma. Vesikula seminalis atau kantong sperma berfungsi menyimpan sperma dan menghasilkan cairan yang bersifat basah. Berikutnya adalah kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan putih asam untuk membunuh bakteri. Kelenjar koper atau bulbouretra berfungsi menghasilkan lendir atau cairan basah untuk melindungi sperma. Berikut ini adalah penampang epididymis, penampang testis, dan ada tubulus seminiferus. Sperma terbentuk di dalam testis melalui proses yang disebut spermatogenesis. Tahapan spermatogenesis diawali dari pembelahan sel germinal primordial dalam embrio yang menghasilkan spermatogonium. Selanjutnya, spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer membelah meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis yang kedua menghasilkan spermatid. Selanjutnya spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sperma. Selanjutnya kita simak macam-macam dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium, berfungsi sebagai tempat menghasilkan ovum atau sel telur. Berikutnya adalah fimbriae yang berfungsi menangkap sel telur yang telah dihasilkan dari ovarium. Kemudian, tuba fallopi atau oviduct berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau pembuahan atau sebagai saluran telur dari fimbriae menuju ke rahim atau uterus. Rahim atau uterus dan endometrium berperan dalam proses tumbuh dan berkembangnya embrio. Organ berikutnya adalah serviks atau leher rahim berfungsi menghubungkan antara rahim dengan vagina, dan vagina berfungsi sebagai alat kopulasi dan tempat jalannya lahir bayi. Sel telur atau ovum terbentuk melalui proses oogenesis. Berikut ini tahapan oogenesis.
Oogenesis diawali dari pembelahan oogonium menjadi oosit primer. Oosit primer membelah menjadi oosit sekunder, oosit sekunder membelah menjadi ootit, dan ootit berdiferensiasi menjadi ovum. Nah, semoga sahabat rumah belajar memahami materi ini dengan baik. Selamat belajar, salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum.